Shalom, selamat pagi pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama lagi di program Jamaahnya. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita. Pagi hari ini pemirsa, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengalami mujizat yang dikehendaki Tuhan. Dan sudah hadir di studio Bapak Pendeta Muda Pamahoto Sandroto dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cito Semarang. Kita akan temui beliau. Shalom Pak. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Pak? Puji Tuhan, selalu Tetap baik. Semangat Yes, tentunya. kita semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, sebelum Pendeta Muda Fama akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk memuji Tuhan bersama-sama. Selamat menyaksikan. We glorify.
Pemirsa, pada pagi hari ini mari kita akan siapkan hati, pikiran untuk kita bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengalami mujizat yang dikehendaki Allah bersama hambanya Pendeta Muda Famahato Sandroto. Dipersilakan Pak Fama. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih pemirsa, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Saya akan coba membaca dengan cepat. Ini berbicara tentang atau mengisahkan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, pemirsa yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita percaya bahwa sampai hari ini mujizat itu masih ada, ya. Mujizat adalah satu perkara ajaib yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya itu bisa mengerti betapa Tuhan itu ada, dan tentunya untuk meneguhkan iman setiap orang percaya, sehingga orang percaya bisa berkata bahwa saya tidak sia-sia mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena saya sudah mengalami yang namanya mukjizat. Dan mukjizat itu saya percaya setiap kita pasti akan mengalaminya karena Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih supaya kita mengalami mukjizat yang dikehendaki Allah? Saya mencatat ada 3 hal dari perikop yang kita baca. Ya, bagaimana supaya saudara dan saya sebagai orang-orang percaya itu bisa mengalami yang namanya mukjizat yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama, saya membaca di ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pemirsa yang terkasih, di sini ada satu kejadian di mana murid-murid menyuruh orang banyak yang datang kepada Yesus itu untuk pergi. Ya, dari sini saya bisa mengambil satu kesimpulan, rupanya Tuhan tidak menginginkan setiap orang percaya itu mengambil solusi atau keputusannya sendiri. Nah, dalam hal ini murid-murid tidak meminta pertimbangan daripada Yesus. Murid-murid tidak bertanya kepada Yesus, "Yesus, apa yang harus kita lakukan dengan orang yang begitu banyak ini? Mereka lapar, mereka lelah, mereka membutuhkan makanan, apalagi mereka sudah berjalan kaki dari kota-kota mereka masing-masing membawa istri dan anak-anaknya." Ya, mereka nggak bertanya, murid-murid nggak bertanya kepada Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid, kesalahannya di sini adalah mereka mengambil keputusan atau solusi sendiri. Bahkan mereka dengan berani berkata kepada Yesus, "Yesus, suruhlah orang banyak itu untuk pergi." Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita tidak boleh seperti ini. Ya, kalau kita ingin mengalami yang namanya mujizat yang sesuai kehendak Allah, maka yang pertama, kita jangan membuat keputusan atau solusi sendiri, tetapi minta pewahyuan daripada Tuhan. Minta sama Tuhan apa yang saya harus kerjakan. Minta sama Tuhan apa yang harus saya kerjakan, apa yang saya harus laksanakan. Karena saya percaya bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana supaya mengalami mujizat yang dikehendaki Allah? Yang kedua adalah jangan pernah anggap remeh hal-hal sederhana yang kita punya. Ya, hal-hal sederhana apa yang kita punya? Tuhan bisa pakai apapun yang kita punya, yang bahkan itu adalah sesuatu hal yang paling sederhana sekalipun. Mungkin kita nggak punya materi, mungkin kita nggak punya yang namanya harta berlimpah atau jabatan, atau kita nggak memiliki status, bahkan orang pun tidak memandang kita. Tetapi saya mau katakan, pasti ada sesuatu hal di dalam diri setiap orang percaya yang bisa dipakai untuk mendatangkan mujizat Tuhan. Ya, apakah itu hal yang sederhana itu? Hal sederhana itu bisa saja berbicara tentang saudara bisa
saudara punya mulut yang bisa saudara pakai untuk berdoa. Saudara punya mulut untuk saudara pakai untuk memuji Tuhan. Saudara punya lutut untuk bertelut di hadapan Tuhan, meminta kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, meminta mujizat Tuhan dinyatakan di saat saudara sedang mengalami kesulitan atau mungkin tantangan yang begitu rupa. Saudara, itu adalah hal-hal sederhana yang seringkali dilupakan oleh banyak orang percaya. Orang percaya selalu terfokus dengan hal-hal besar. Orang percaya selalu terfokus dengan materi. Ya, selalu istilahnya kalau misalnya mendapatkan masalah selalu bergantung kepada orang yang mereka pikir orang tersebut bisa menolong mereka dengan materinya, dengan jabatannya dan segala macamnya. Tetapi Yesus berkata, semuanya itu tidak berarti. Yang paling berarti adalah segala sesuatu yang ada pada kita itu bisa mendatangkan mujizat yang bisa mendatangkan mujizat yang berkenan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, saudaraku, ya, bagaimana supaya kita mengalami mujizat yang dikehendaki Allah? Yang ketiga saya lihat di sini adalah perbesar kapasitas kita mengucap syukur. Ya, di ayat 19 ini jelas sekali Yesus memberi contoh kepada kita. Dikatakan di sini, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kalau di dalam Yohanes pasal 6 ayat 11 dikatakan di situ mengucap berkat itu diterjemahkan sebagai mengucap syukur. Jadi Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa ketika kita memperbesar kapasitas kita untuk mengucap syukur, maka disitulah seringkali terjadi mujizat yang Tuhan nyatakan bagi setiap orang percaya. Ya, kenapa harus mengucap syukur? Kenapa harus kita perbesar kapasitas mengucap syukur kita? Karena di dalam ucapan syukur itu, Bapak Ibu Saudaraku, ada kuasa yang bisa dinyatakan. Ya, ketika seseorang mengucap syukur, maka orang itu sedang mempercayakan dirinya di hadapan Tuhan. Dia sedang mempercayakan dirinya bahwa dirinya pasti akan ditolong oleh Raja di atas segala raja, yaitu Yesus yang akan menolong dia. Ketika seseorang mengucap syukur, maka dia percaya ada kuasa, ya, yang akan dinyatakan oleh Tuhan sendiri untuk turun tangan menolong dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya percaya ketika kita banyak mengungkapkan ucapan syukur kita, kendati pun di tantangan yang begitu rupa atau mungkin di permasalahan-permasalahan yang kita alami, tantangan-tantangan hidup yang kita alami, ya, selalu ada, ya, mujizat yang dinyatakan oleh Allah. Karena ketika kita mengucap syukur artinya kita sedang, ya, percaya kepada Tuhan, dan melalui ucapan syukur itu maka saya percaya itulah yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan turun tangan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketiga hal ini saya percaya ketika kita melakukannya di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah jangan membuat solusi sendiri atau keputusan sendiri. Yang kedua adalah jangan menganggap remeh hal-hal sederhana yang kita punya. Pakai itu. Kalau kita tidak memiliki harta atau materi, pakai lutut saudara, mulut saudara, perkataan saudara untuk memuji Dia, untuk meminta kepada Tuhan. Sebab kita percaya kita memiliki Allah yang penuh dengan belas kasihan, yang tepat pada waktunya akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah perbesar kapasitas mengucap syukur kita. Jangan perbesar sungut-sungut kita atau rasa protes kita kepada Tuhan, tetapi perbesarlah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kalau kita melihat contoh pada saat zaman Israel keluar dari tanah Kanaan, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yang mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian itu. Kenapa? Karena orang Israel banyak bersungut-sungut. Makanya Tuhan menghukum mereka. Oleh karena itu kita belajar hari ini, mari kita mengucap syukur dengan kondisi apapun yang mungkin sedang kita alami. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan, pemirsa. Pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana untuk kita mengalami mujizat yang dikehendaki Allah. Kita akan kupas lebih dalam, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kita akan kupas lebih dalam tentang satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana mengalami mujizat yang dikehendaki Allah. Amen. Tadi pendeta muda Fama sampaikan bagaimana kisah 5 roti 2 ikan yang dilakukan ketika Tuhan Yesus dan murid-murid menghadapi orang banyak. Dan kalau dihitung hanya 5.000 orang laki-laki saja, itu belum dengan istri dan anak-anak. Nah, mujizat memang sudah terjadi di dalam peristiwa itu, tetapi
Pendeta Muda Fama sampaikan bagaimana supaya mengalami mujizat yang dikehendaki Allah. Ternyata ada mujizat yang tidak dikehendaki Allah ya Pak Fama. Iya, jadi seringkali kan seperti yang saya katakan, manusia itu cenderung ketika mengalami tantangan atau mungkin sakit seperti itu, mereka kan lebih cenderung kepada solusi atau mencari solusi sendiri. Jadi banyakkan orang-orang percaya ya, kalau kita mau jujur ya, mereka tidak meminta apa ya, pertama dulu tidak datang kepada Tuhan, tetapi yang ada dalam pikiran hati mereka adalah ini orang saya kenal, dia punya duit, ya, dia punya kekuasaan, ya saya kayaknya lebih cocok datang ke situ gitu kan. Sehingga mereka berharap dari situ itu akan datang mujizat gitu. Tetapi kan kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki gitu. Tuhan menginginkan setiap orang percaya itu mengutamakan Dia dan mencari apa yang Tuhan inginkan, atau solusi dari Tuhan itu seperti apa, bukan solusi dari kita. Nah, tanpa kita sadari seringkali yang terjadi pada realitanya adalah seperti itu. Sehingga banyak orang ketika mereka mengharapkan mujizat dan mujizat itu tidak terjadi oleh karena mereka mencari solusi sendiri, mereka kecewa kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, bahkan yang tadinya setia melayani akhirnya tidak lagi setia melayani. Dan ini bagi saya itu adalah mujizat yang secara manusia itu bukan berasal dari Tuhan atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi oleh karena kehendak diri pribadinya gitu. Jadi sepertinya Tuhan itu nggak suka kalau kita ini sok pintar, betul, sok pede, sok mengandalkan kekuatan sendiri, sok kaya. Ternyata Tuhan nggak suka dengan hal itu ya? Sangat tidak suka. Sangat tidak suka. Justru Tuhan tuh menginginkan kita itu sebagai makhluk ciptaannya memiliki kerendahan hati dan kerendahan diri di hadapannya gitu. Baik. Itulah sebabnya tadi Pak Mama sampaikan jangan ambil solusi sendiri. Betul. Ketika kita mengambil solusi sendiri, ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya Pak. Betul. Dan ketika belajar dari kisah 5 roti 2 ikan ini, sepertinya murid-murid memiliki apa yang mereka pikirkan itu menjadi solusi, ternyata bukan. Betul. Ya, Pak, kenapa Tuhan seperti membiarkan murid-murid biar mereka mencari solusi sendiri? Kenapa enggak Tuhan Yesus langsung diam ya, aku punya solusi? Kenapa nih Pak? Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya ini pembelajaran buat murid-murid ya. Sebenarnya kan murid-murid itu kan sudah ya istilahnya bisa dikatakan beberapa waktu mengikut Tuhan Yesus kan, dan mereka juga sudah melihat betapa Yesus itu adalah Allah yang benar-benar Tuhan gitu kan, yang menunjukkan kuasanya ya, sehingga murid-murid pun bisa menerima dan percaya kepada Dia kan. Nah, sebenarnya itu bagian dari pemburidan Tuhan. Tuhan tidak langsung memberi solusi itu supaya murid itu belajar untuk merendahkan diri mereka, untuk mereka mau bertanya kepada guru mereka. Kenapa seperti itu? Kalau kita hubungkan dengan kehidupan kekristenan kita, Tuhan juga menginginkan kita seperti itu gitu. Kita ya memang Tuhan udah tahu kebutuhan kita. Tuhan udah tahu apa yang kita perlukan, solusi apa yang harus kita butuhkan untuk setiap permasalahan kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kesadaran diri kita untuk datang secara pribadi kepada Dia. Kesadaran kita gitu. Ini yang kadang kita nggak sadar tentang kesadaran diri kita ya, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Pak Fama mungkin bisa cerita sedikit nih pengalaman Bapak, mungkin pernah menghadapi masalah persoalan terkait dengan solusi yang Tuhan berikan, seperti apa nih Pak? Ya, saya pernah beberapa tahun yang lalu saya dikaruniai 3 orang anak, dan anak saya nomor 3 ini lahir di Semarang ya, dan rupanya membutuhkan cukup biaya karena dokter menyarankan untuk istri saya steril karena sudah 3 kali operasi sesar. Jadi keempat ya, dan saya juga tidak menginginkan karena sudah terlalu banyak, cukup 3 saja ya. Cukup 3 ya. Pemerintah 2 katanya ya, tapi ya, puji Tuhan tambah 1 dari Tuhan. Nah, pada saat itu kan dokter sempat mengatakan bahwa ada cukup biaya yang perlu dipersiapkan gitu kan, yang nanti ketika selesai dari rumah sakit ini saya harus membayar itu. Dan pada saat itu kondisi saya, keuangan saya pas-pasan gitu. Saya tidak memiliki apa-apa dan saya juga tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Hanya saya minta doa kepada keluarga dekat saya, keluarga inti saya ya, supaya didoakan. Saya juga tidak bercerita kepada jemaat atau rekan sesama hamba Tuhan. Saya hanya doa sama Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa kalau memang Tuhan yang memberi anak ini kepada saya, Tuhan juga akan menyediakan dengan caranya Tuhan, saya tidak tahu bagaimana. Nah, tiba saatnya setelah operasi sesar,
anak saya lahir sempurna, normal, sehat, istri saya juga demikian. Saya harus berhadapan dengan kasir tentunya Pak, ya. Di situ saya mulai ketar-ketir gitu kan. Ya. Dan kemudian saya datang ke kasir itu, saya berdoa dulu sebelum saya menghadap kasir saya, Tuhan, saya percaya akan ada mujizat yang Tuhan nyatakan kepada saya. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi Engkau tahu Tuhan, saya tidak punya biaya untuk kalau misalnya diminta sesuai dengan apa yang disampaikan dokter sebelumnya. Akhirnya saya setelah doa, damai sejahtera saya alami. Saya mulai belajar untuk bersyukur di situ. Nah kemudian saya menghadap kasir dan kasir katakan di tanda tangan, sudah ya Pak, silakan ke atas. Saya cukup mikir, bingung loh, kenapa? Seharusnya kalau bayar kan di sini, kenapa harus disuruh ke atas lagi ke suster yang di atas? Oke lah, saya manut aja. Saya nurut, kemudian saya ke atas, saya datangi suster yang ada. Suster, ini dari kasir begini-begini. Oh dilihat, oh iya Pak, sudah lunas ya Pak? Dikata sudah lunas. Saya kan nggak percaya. Maksudnya apa suster? Ini sudah bapak sama ibu anak sudah bisa dibawa pulang. Maksudnya apa? Saya beneran ini saya sampai saya nggak percaya gitu karena sebelumnya sudah dikatakan bapak harus bayar gitu. Ya kan? Sudah lunas. Sama sekali tidak ada yang harus dibayar. Suster enggak sama sekali, bapak boleh silakan pulang. Terus dia tanya, pada saat itu kan saya masih belum punya kendaraan ya. Jadi dia tanya, nanti pulang bapak pakai apa ya? Saya pakai Grab, saya bilang. Oh ya udah gini, rumah sakit akan sediakan buat bapak. Coba sampai segitunya Pak. Jarang-jarang ada rumah sakit yang mau menyediakan pasiennya diantar sampai rumah. Bahkan barang-barang yang begitu banyak di ruang di ruang kamar itu dibawain sama satpam sampai pintu mobil, sampai dimasukin di bagasi mobil. Coba bayangin. Itu saya sampai nangis sama Tuhan. Tuhan, betapa Engkau itu hebat, dahsyat. Apa yang tidak pernah saya pikirkan yang seharusnya saya bayar tiba-tiba lunas sama Tuhan. Nol sama sekali, tidak ada yang harus saya bayar. Itu adalah suatu mujizat kesaksian yang luar biasa yang pernah saya alami. Begitu dahsyat Tuhan. Wow. Tapi Bapak berani juga ya. Artinya ketika istrinya mau melahirkan nggak punya duit ya. Di rumah sakit itu. Yang kedua, ketika berada di depan kasir berdoa dulu. Ya. Apa yang mau saya bayar? Ini nggak boleh ditiru nih pemirsa. Ketika Anda habis makan mau bayar doa dulu. Iya, jadi ini kasus khusus ya, kasus khusus betul. Jadi buat pemirsa, kalau Anda di restoran mau bayar ya udah bayar aja doa dulu ya. Betul. Oke, jadi tapi itulah mujizat yang Tuhan lakukan, sungguh luar biasa. Saya sendiri merasa terharu ya, karena saya juga hampir sama mengalami apa yang Pak Fama ceritakan. Itu kesaksian yang sungguh luar biasa. Nah, nanti kita akan kupas lagi kesaksian-kesaksian dari Pak Fama juga, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kita sedang belajar bersama-sama bagaimana mengalami mujizat yang dikehendaki Tuhan. Tadi di segmen sebelumnya Pak Fama sampaikan bahwa untuk mengalami mujizat yang dikehendaki Tuhan itu jangan menganggap remeh hal-hal yang sederhana. Betul. Seringkali malah kita ini menganggap remeh hal-hal yang sederhana nih Pak Fama. Nah, bagaimana kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mujizatnya melalui hal yang sederhana? Ya, kalau kita ngelihat contoh yang kita baca di dalam perikop ini kan jelas ya. 5 roti 2 ikan itu apa sih? Ya kan? Bahkan Filipus berkata 200 dinar itu uang cukup besar loh sebenarnya kan. Tapi itu tidak bisa untuk bisa mencukupi kebutuhan orang yang begitu banyak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya Tuhan tuh mau ngingetin kita sebenarnya. Semua kita orang percaya itu punya kapasitas sebenarnya. Kendati pun itu sangat kecil gitu. Kapasitas untuk bisa mendatangkan mujizat menurut saya seperti itu. Walaupun atau kendati pun itu adalah hal yang paling sederhana yang kita miliki. Mungkin kita tidak punya uang, mungkin kita tidak punya materi, kita tidak punya jabatan, mungkin orang pun nggak tahu siapa kita gitu kan. Tapi yang pasti ada sesuatu yang kita punya, yang telah Tuhan siapkan buat kita untuk kita bisa mendatangkan mujizat itu. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, kita punya mulut kok. Benar nggak? Kita punya otak yang bisa berpikir, hati yang bisa kita mengungkapkan sesuatu di hadapan Tuhan. Ya intinya ya inilah, doa lah gitu kan. Doa sama Tuhan gitu. Ya, karena dengan doa kan segala sesuatu itu bisa mungkin. Bahkan Yesus pun ketika mengangkat roti itu kan sambil mengucap syukur, sambil berdoa. Dari yang sederhana itu akhirnya dipecah-pecahkan menjadi bagian yang sangat besar sehingga mungkin kurang lebih 10.000 orang makan daripada 5 roti 2 ikan yang sangat sederhana tadi. Jadi ada dalam diri kita itu. Gitu ya Pak. Jadi pemirsa jangan anggap remeh hal-hal yang sederhana. Pak Fama, mungkin ada di antara pemirsa yang
bertanya ya, 5 roti 2 ikan itu kan dulu zaman Yesus. Iya. Kalau zaman sekarang apakah bisa terjadi? Mungkin ada pengalaman atau ada kisah tentang hal sederhana tetapi itu bisa mendatangkan hal yang besar, mujizat. Ya, sebenarnya banyak sih ya kalau misalnya berbicara tentang sesuatu yang kecil tetapi Jangan bisa. berdoa di depan kasir lagi. Oh, ya. jangan ditiru pemirsa ya, itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Jangan menguji Tuhan ya, jangan mencobai Tuhan, tetapi itu atas kehendak Tuhan. Ya. Ya, jadi memang kalau berbicara tentang hal sederhana yang yang istilahnya bisa membuat sesuatu yang besar itu banyak sebenarnya. Kalau saya sih secara pribadi ngalami, pernah istri saya itu belum lama juga, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu pas pandemi itu sedang boomingnya itu ya. Istri saya itu mengalami yang namanya mah akut, Pak. Mah akut, dan sudah dibawa ke rumah sakit pun istilahnya ya kasih obat tapi masih belum sembuh juga gitu kan. Sampai istri saya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tuh bingung. Kenapa? Karena saya harus ngurus 3 anak, belum lagi anak yang baru lahir itu kan, yang masih umur berapa ya, baru setahun kurang lebih lah, masih perlu perhatian mamanya. Dia nggak bisa berdiri, nggak bisa ngelakuin aktivitas apa-apa. Sampai-sampai dia minta saya untuk menghubungi teman-teman dekatnya secara video call. Dalam pikiran saya jangan-jangan dia ini mau pamitan gitu kan. Dan memang benar, jadi dia nyuruh saya, kayaknya saya udah nggak lama lagi nih. Karena saking sakitnya dia nggak bisa makan, nggak bisa minum pun hanya sedikit. Ya dia minta saya hubungi teman-temannya via video call gitu kan. Dan teman-temannya sampai teman-temannya pada nangis mendoakan dia, seolah-olah dia itu mau berpisah gitu, mau minta pamit seperti itu. Tapi dalam keadaan seperti itu, saya mencoba saya tidak punya apa-apa. Untuk bawa dia ke rumah sakit pun terbatas. BPJS pun ya itu pun terbatas gitu kan. Apalagi COVID ya. Apalagi pas COVID rumah sakit penuh. Nah, coba nyari tabung oksigen untuk dia saja, waduh, setengah mati nyarinya, Pak. Setengah mati. Sampai saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong mujizatmu masih ada. Saya nggak bisa berharap sama siapa-siapa lagi. Semua orang pun sedang kebingungan ya. Hamba-hamba Tuhan pun orang jemaat-jemaat yang dalam tanda petik mereka punya kekuatan ekonomi pun mereka sedang mengalami yang sama gitu, kesulitan yang sama. Jadi nggak ada satu orang pun yang bisa diandalkan. Nah di situ saya baru teringat, saya punya hal yang sederhana, yaitu mulut, hati saya, pikiran saya, dan lutut saya untuk saya datang di hadapan Tuhan. Saya hanya menangis sama Tuhan, hanya berdoa, Tuhan tolong. Saya percaya kalau belum waktunya Tuhan, istri saya ini pasti bisa mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan. Dan tolong Tuhan sediakan tabung oksigen pada saat itu. Dan puji Tuhan, ya ada jemaat yang punya stok, ya, dia kasih tabung oksigennya. Kemudian lambat laun istri saya itu juga mengalami yang namanya pemulihan. 3 bulan lamanya loh, Pak. 3 bulan lamanya dia mengalami proses itu. Tetapi puji Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Sampai hari ini istri saya sehat walafiat. Ya dia bisa sekarang beraktivitas dan ya mahnya itu tidak pernah kambuh lagi. Dan makannya sekarang sudah cukup banyak. Nah itu hal yang sederhana yang mungkin kita tidak perhitungkan. Karena seringkali fokus kita adalah di hal-hal yang besar, padahal doa saja yang kita punya itu bisa mengubah segala sesuatu. Puji Tuhan. Padahal waktu itu nggak sampai dibawa ke rumah sakit ya? Sempat dibawa ke rumah sakit awal-awalnya. Tapi karena rumah sakit kan terbatas karena pakai BPJS juga, disuruh bawa pulang lagi. Akhirnya saya rawat di rumah ya kan, pakai obat biasa. Ada jemaat katakan kasih ini masih belum ini juga sembuh juga. Luar biasa. Jadi pemirsa, betapa powerfulnya atau betapa kuatnya sebuah doa itu. Mungkin Pak Fama, ada orang berkata begini, kalau sedikit berdoa sedikit berkat, banyak doa banyak berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Pak Fama mungkin bisa sampaikan sedikit bagaimana doa itu memiliki kuasa yang luar biasa, supaya pemirsa yang saat ini sedang menghadapi masalah persoalan, mereka pun juga punya kerinduan, punya hasrat sebuah doa yang dinaikkan kepada Tuhan seperti yang Bapak alami tadi. Sebenarnya kan doa itu kan tidak tergantung dengan panjang pendeknya ya. Tetapi firman Tuhan dalam Matius pasal 17 ayat 20 kan berkata, sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kita bisa memindahkan gunung. Artinya bukan karena pandainya kita bicara atau panjangnya perkataan kita,
di hadapan Tuhan. Tetapi iman inilah yang menentukan. Mungkin pemirsa katakan iman saya tidak terlalu kuat, nggak masalah. Kita punya iman sedikit saja itu bisa mengubah sesuatu, mengubah segalanya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil tidak menjadi mustahil. Hanya karena iman yang sedikit itu. Jadi pergunakanlah iman itu gitu. Walaupun hanya sedikit. Mungkin saudara orang yang tidak terlalu sungguh-sungguh kepada Tuhan walaupun sudah mengikuti Tuhan, tidak pernah melayani Tuhan, atau mungkin juga tidak pernah ya jarang ibadah atau segala macamnya. Tetapi selama kita punya iman itu ya, seperti yang Yesus tunjukkan, ada banyak orang datang sama dia di tengah-tengah keletihannya, kecapaiannya, kelaparan yang dialami oleh Yesus pada saat itu, dia mengasingkan diri untuk beristirahat, tetapi dia tidak menolak orang-orang yang datang kepada dia. Siapa orang-orang itu? Pasti orang-orang berdosa. Karena orang banyak itu pasti di antara mereka belum mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Banyak orang berdosa datang kepada dia, tetapi Yesus tetap welcome gitu. Karena Yesus melihat kesungguhan hati mereka untuk datang kepada dia. Mengharapkan apa? Yang paling penting adalah keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus seperti itu. Jadi itu, punya iman sedikit saja, itu bisa mendatangkan mujizat. Amin. Gitu. Jangan takut, datang aja sama Tuhan. Ya, jangan berhenti berdoa pemirsa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup untuk memberkati kita. Belajar dari peristiwa 5 roti 2 ikan itu tadi Pak Fama, saya tadi berpikir bahwa ternyata Tuhan itu bertanggung jawab. Betul. Tidak meninggalkan jemaat atau orang banyak itu untuk mereka kelaparan. Iya, betul. Tuhan Yesus bertanggung jawab dan memberikan mereka makan bahkan sampai kenyang, sampai sisa. Sampai sisa. Wow, ini luar biasa. Jadi biasa. pemirsa, ayo terus andalkan Tuhan. Ya. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita karena mujizat masih ada. Amin. Nanti Pendeta Muda Fama akan berdoa bagi kita, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Mengalami mujizat yang dikehendaki Allah, itulah topik kita pada pagi hari ini. Tadi Pendeta Fama sudah sampaikan tentang hal-hal yang harus kita lakukan, termasuk juga kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Nah, bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami, Pendeta Muda Fama akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, jadi sekali lagi ada 3 hal yang harus kita ingat supaya kita benar-benar bisa mengalami mujizat yang dikehendaki Allah. Yang pertama adalah ketika kita mengalami tantangan atau masalah atau apapun itu juga, jangan pernah membuat solusi atau keputusan sendiri. Cari hadirat Tuhan, datang sama Tuhan, akui segala kelemahan kita. Kalau kita tidak mampu dan tidak sanggup, ya minta supaya Tuhan yang memberikan pewahyuan kepada kita untuk menuntun kita menuju jalan keluar dan tentunya mengalami mujizat yang dikehendaki Dia. Yang kedua adalah jangan pernah anggap remeh hal-hal sederhana yang kita punya. Ingat, di dalam diri kita orang percaya Tuhan sudah memberikan atau mengaruniakan sesuatu hal yang bisa kita pakai untuk mendatangkan mujizat Tuhan. Ya mungkin kita nggak punya materi, sekali lagi, kita nggak punya kuasa atau kekayaan atau apapun itu, tetapi kita punya mulut, sekali lagi, kita punya pikiran dan hati yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan. Kita punya lutut untuk berdoa, untuk memohon supaya Tuhan turun tangan, menolong kita dan menyatakan mujizat yang dikehendakinya. Dan kemudian yang ketiga adalah perbesar kapasitas kita mengucap syukur. Jangan perbesar sungut-sungut kita. Jangan pernah protes sama Tuhan ketika kita dibentuk. Jangan pernah kita menggerutu, menyesali dengan permasalahan yang kita alami hari-hari ini. Tetapi perbesarlah kapasitas mengucap syukur kita. Sebab di dalam ucapan syukur itu pasti akan ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita, yang akan mencengangkan kita. Ya mungkin seperti itu kesimpulannya. Ya biarlah ini juga boleh menjadi masukan dan juga menjadi pedoman di dalam kita menjalani iman kekristenan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Jika ada di antara Anda pemirsa yang saat ini Anda sedang menghadapi masalah, persoalan, beban berat, Tuhan berkata, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Pagi hari ini mari kita akan datang pada Tuhan. Pendeta Fama akan memimpin kita dalam doa. Ya, mari saya mengajak kita untuk mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi jarak, waktu, dan tempat. Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu, para pemirsa yang mengangkat tangan. Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan kami. Engkau tahu apa yang menjadi tantangan yang sedang kami hadapi. Seolah-olah kami mungkin sedang ada di ujung tanduk. Kami kehilangan harapan.
Bahkan mungkin ada di antara kami yang hari ini mau mengambil keputusan yang tidak tepat untuk mengakhiri hidup kami oleh karena beban hidup yang begitu rupa. Tetapi hari ini kami telah mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami telah mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan, bahwa ada Tuhan yang sanggup untuk melakukan mujizat. Mujizat yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu hari ini Bapak, ketika pemirsa menyaksikan dan berdoa dengan iman mereka, maka kami percaya sedikit iman itu akan mendatangkan mujizat bagi setiap pemirsa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya apapun tantangan, apapun masalah, apapun pergumulan, kami percaya mereka akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Sehingga mereka boleh semakin kuat di dalam Tuhan, dan mereka semakin melihat bahwa Tuhan adalah Allah mereka yang hidup, yang sungguh-sungguh memperhatikan dan mempedulikan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pemirsa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib akan turun tangan untuk dapat menolong dan membantu mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Pak Fama, terima kasih. Ya, terima untuk kasih waktu dan Pak Samuel, pelayanannya Tuhan luar biasa. berkati sama-sama. Akhirnya pemirsa, saya Samuel Santoso mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Salam jamaahnya, Tuhan memberkati. Shalom.